Masuk ke teori yang pertama, yaitu teori historis atau historical theory. Teori ini berpendapat bahwa asal-usul kekuasaan negara itu dapat dilacak melalui sejarah dan evolusi sosial masyarakat tersebut. Pemerintahan berkembang berdasarkan hasil dari berkembangnya sejarah dan sosial masyarakat yang ada di sana. Teori yang kedua yaitu teori monarki ilahi atau divine right of king. Teori ini mengandung pandangan bahwa raja-raja atau penguasa itu mendapatkan kekuasaan dan mendapat hak ilahi untuk memerintah itu dari Tuhan. Selanjutnya ada teori kontrak sosial atau disebut juga dengan social contract theory. Teori ini dikemukakan oleh filsafat seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Jean-Jacques. Mereka menyusulkan bahwa masyarakat awalnya berada dalam keadaan alam yang bebas. Kemudian individu-individu tersebut secara sukarela setuju untuk membentuk pemerintahan dengan perjanjian sosial. Pemerintahan kemudian memperoleh kekuasaan berdasarkan persetujuan rakyat. Selanjutnya, teori kedaulatan rakyat. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat. Pemerintah memegang kekuasaan atas dasar pendapat rakyat dan harus bertanggung jawab kepada warga negara. Teori ini mendukung konsep demokrasi. Teori penakluk atau disebut juga dengan Chongqing Theory. Teori ini menyatakan bahwa kekuasaan negara dapat berasal dari penaklukan atau penjajahan oleh kelompok yang lebih kuat. Penguasaannya didasarkan pada kekuatan militer dan dominasi. Teori kekeluargaan atau physical theory. Teori ini menekankan asal-usul keluargaan negara dari struktur kekeluargaan dan klan. Kepala keluarga atau klan awalnya memiliki kekuasaan dan kontrol atas kelompok. Dan dari situ bentuk pemerintahan lebih besar berkembang. Selanjutnya macam-macam kekuasaan negara. Kekuasaan negara ada 4, meliputi kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan di dalamnya termasuk kekuasaan yang mengadili pelanggaran undang-undang. Yang ketiga yaitu kekuasaan federatif, kekuasaan yang meliputi tindakan terkait pelaksanaan hubungan luar negeri. Yang keempat, yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif, kekuasaan untuk mengadili segala pelanggaran undang-undang.